Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi saat ini kian memanas. Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman secara pribadi mengancam akan merusak ekonomi Amerika Serikat. Itu dilakukannya setelah Presiden Joe Biden memperingatkan monarki di Teluk Arab itu tentang konsekuensi karena menyetujui pengurangan produksi minyak dengan Rusia. Begitu laporan media yang berbasis di AS, Washington Post mengutip materi yang bocor. Dalam dokumen itu, MBS mengklaim tidak akan berurusan dengan pemerintah AS lagi. Pemerintah Biden mengatakan akan mengevaluasi kembali hubungan dengan kerajaan Teluk itu menyusul keputusan Riyadh untuk memangkas produksi minyak mentah yang bertentangan dengan keinginan AS. Putra mahkota yang akrab disapa MBS itu memperingatkan bahwa dia tidak akan berurusan lagi dengan pemerintah AS jika Biden menghukum Arab Saudi. Seiring dengan itu, MBS juga berjanji bakal memberikan konsekuensi ekonomi bagi Washington. Lapor Washington Post yang dikutip dari Russia Today, MBS melontarkan ancaman ini secara pribadi setelah Presiden AS Joe Biden bersumpah bakal memberikan konsekuensi kepada Saudi atas keputusan Riyadh memangkas produksi minyak di tengah tingginya harga energi global. Washington meminta agar produksi minyak digenjot guna mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya imbas perang Rusia-Ukraina. Ancaman itu terkadang dalam dokumen rahasia yang bocor di server Discord, tetapi tidak jelas apakah pernyataan itu merupakan bagian dari komunikasi yang disadap atau pesan yang dikirim secara pribadi ke AS. Biden memperjelas ketidakpuasannya dengan Riyadh pada Oktober lalu setelah kelompok produsen minyak utama OPEC Plus termasuk Rusia setuju untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari. Washington bekerja untuk menghukum Moskow dengan sanksi atas perdagangan minyaknya terkait konflik di Ukraina. Akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan dengan Rusia, kata Presiden AS dalam sebuah wawancara dengan CNN pada saat itu, tanpa merinci kemungkinan tindakan apapun. Saat itu saking kecewanya, AS sampai menuding Saudi mendukung Rusia dengan meningkatkan keuntungan di sektor minyak negara itu dan membuat Moskow bisa membiayai perang di Ukraina. Di jalur kampanye sebelum pemilihannya, Biden bersumpah untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pariah atas dugaan peran putra mahkota dalam pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi tahun 2018 yang dituduhkan Riyadh pada agen nakal. Ancaman ini tidak pernah terwujud dengan orang dalam Gedung Putih mengidentifikasikan bahwa pemerintah Biden telah memilih untuk tidak membahayakan hubungan bilateral. Di bawah pengaturan selama beberapa dekade, AS memberikan keamanan ke Arab Saudi dan sebagai gantinya mempertahankan akses ke minyaknya yang diperdagangkan kerajaan untuk dolar menopangnya sebagai mata uang global. Sejumlah pejabat tinggi AS baru-baru ini melakukan perjalanan ke Arab Saudi, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Hubungan ini kontras dengan chemistry pribadi yang dilaporkan buruk antara Biden dan MBS yang belum pernah bertemu sejak Juli lalu. Uni Emirat Arab menghentikan partisipasinya dalam koalisi Angkatan Laut pimpinan militer Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab mengungkapkan hal itu pada Rabu 31 Mei 2023. Pejabat AS terburu-buru meremehkan penarikan itu sebagai keadaan sementara, tetapi tawaran diplomatik Uni Emirat Arab baru-baru ini ke Iran menunjukkan sebaliknya. Sebagai hasil dari evaluasi berkelanjutan, kami akan kerjasama keamanan yang efektif dengan semua mitra. 2 bulan lalu, Uni Emirat Arab menarik partisipasinya dalam pasukan maritim gabungan, ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab. Penarikan dari gugus tugas 38 negara itu muncul dalam pernyataan yang menolak laporan media barat baru-baru ini yang mengklaim pejabat Uni Emirat Arab secara pribadi mengungkapkan rasa frustasi dengan rekan-rekan mereka di AS atas penyitaan kapal tanker minyak baru-baru ini di Teluk Persia oleh pasukan Iran. Uni Emirat Arab telah menolak kesalahan karakterisasi dari laporan pers baru-baru ini tentang percakapan AS Uni Emirat Arab mengenai keamanan maritim. Kementerian Luar Negeri menekankan Uni Emirat Arab tetap berkomitmen untuk secara bertanggung jawab memastikan keamanan navigasi di lautnya sesuai dengan hukum internasional, menyimpulkan tulis kantor berita resmi Uni Emirat Arab pada hari Rabu. Namun para pejabat Amerika dilaporkan bersikeras bahwa negara Teluk itu belum secara resmi mundur dari gugus tugas maritim yang diketuai AS. Sebaliknya, juru bicara Armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain mengklaim
Uni Emirat Arab menarik partisipasinya mereka untuk saat ini digugus tugas tetapi bukan keanggotaan mereka secara keseluruhan. Laporan semacam itu cenderung melukiskan kurangnya partisipasi Uni Emirat Arab dalam proyek militer AS sebagai ekspresi kemarahan terhadap AS karena tidak cukup agresif terhadap Iran. Tetapi hubungan diplomatik yang hangat baru-baru ini antara Teheran dan Abu Dhabi menunjukkan dinamika yang berbeda mungkin sedang terjadi. Faktanya, pengumuman tersebut datang pada hari yang sama ketika seorang diplomat senior Uni Emirat Arab bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian untuk kunjungan di Teheran yang secara resmi digambarkan sebagai upaya memperluas kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama dan mendorong stabilitas dan kemakmuran kawasan. Bulan lalu Iran menunjuk seorang utusan baru untuk Uni Emirat Arab setelah 7 tahun tanpa menunjuk seorang duta besar untuk negara tersebut. Keputusan Arab Saudi untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai SCO dianggap sebagai pembuktian bahwa Riyadh lebih memilih China dibandingkan AS. Iran juga merupakan musuh bebuyutan AS. CS di mana menandatangani dokumen keanggotaan penuh tahun lalu. Beberapa hari yang lalu pada 29 Maret, Arab Saudi telah sepakat untuk menjadi mitra deal SCO blok keamanan yang dipimpin Beijing. Keputusan itu muncul setelah Raja Salman memimpin pertemuan kabinet dengan menyetujui memorandum yang memberi Riyadh status mitra di SCO. Bergabungnya Riyadh di SCO sendiri sudah dibahas selama kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Arab Saudi pada Desember lalu. Organisasi Kerjasama Shanghai didirikan pada tahun 2001 sebagai organisasi politik, ekonomi, dan keamanan untuk menyaingi institusi Barat. Langkah ini juga dilakukan Arab Saudi di tengah upaya untuk memulihkan hubungan dengan Iran yang dimediasi oleh China. Alhasil bergabungnya Arab Saudi dinilai telah secara terang-terangan mendukung China alih-alih AS. SCO adalah aliansi politik dan keamanan negara-negara yang tersebar di sebagian besar negara-negara Eurasia, termasuk China, India, dan Rusia, yang dibentuk pada 2001 oleh Rusia dan China, negara-negara bekas Soviet di Asia Tengah. Organisasi tersebut diperluas hingga mencakup India dan Pakistan, dengan maksud untuk memainkan peran yang lebih besar sebagai penyumbang pengaruh Barat di wilayah tersebut. Sumber Reuters mengungkapkan rencana bergabungnya Arab Saudi dengan SCO sejatinya telah dibahas selama kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Arab Saudi Desember lalu. Status mitra dialog akan menjadi langkah pertama dalam organisasi sebelum memberikan kerajaan Saudi keanggotaan penuh dalam jangka menengah.